Halo Kalbistar, kembali lagi di Kalbis Literasi. Nah, kali ini saya mau sharing nih tentang cara membuat daftar isi di Microsoft Word. Mungkin di sini teman-teman ada yang sedang mengerjakan tugas akhir atau skripsi atau juga tesis. Nah, ini nih bakal bermanfaat banget nih buat kalian. Kita langsung aja ya. Oh iya, sekedar informasi, di sini saya menggunakan Microsoft Word versi 2016. Mungkin teman-teman ada yang menggunakan Microsoft Word versi lain, mungkin tampilannya agak sedikit berbeda ya dengan yang saya gunakan. Tapi mudah-mudahan masih bisa diikutin. Oke, untuk membuat daftar isi, pertama kita lihat dulu nih menu di atas ini yang di Microsoft Word, ini kan ada macam-macam nih. Kita pilih menu reference. Oke, diklik, kemudian di sini ada menu Table of Content. Kita pilih. Di sini kan ada macam-macam nih. Kita coba dulu aja yang Automatic Table 1. Oke, kita klik. Di sini kan saya belum punya konten sama sekali nih. Kita coba isi kontennya ya. Misalnya kalau di skripsi itu kan ada bab 1. Bab 1, kemudian di bab 1 itu biasanya ada pendahuluan. Setelah pendahuluan biasanya ada latar belakang. Nah, kalau udah seperti ini gimana nih? Misalnya kita udah punya kontennya nih. Kita sesuaikan headingnya. Oke, pertama kita pilih home dulu. Di sini ada heading 1, heading 2, heading 3. Heading itu apa sih? Heading itu seperti gaya tulisannya. Jadi kita bikin seragam, misalnya bab 1 harus di bold semua. Yang bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 sampai bab 5 itu harus bold. Misalnya kalau yang subbab 1, subbab 2 itu misalnya nggak di bold. Kayak gitu misalnya contohnya. Caranya gimana? Ini yang bab 1 kita klik yang heading 1. Kemudian misalnya yang untuk subbab 1 kita pilih heading 2. Kemudian untuk subbab yang 1.1 kita kasih heading 3. Nah, jadi ini yang ini pakai heading 1. Kemudian bawahnya pakai heading 2, 1.1 pakai heading 3. Jadi dia kan berbeda nih setiap poin gayanya. Kalau udah, kita klik update table. Nah, dia akan muncul di sini. Jadi langsung otomatis. Kalau misalnya kita salah klik nih yang satu pendahuluan, kita pakai heading 1. Kita coba update table. Jadinya seperti ini. Jadi dia menyamakan dengan yang di atasnya. Makanya kita perlu dibedakan, ada heading 1, heading 2, heading 3 supaya membedakan antar subbabnya. Misalnya saya nggak mau nih ininya warnanya biru, saya maunya warna hitam, saya maunya pakai Times New Roman. Ini bisa diedit gayanya. Misalnya kita pilih yang bab 1, ini yang kan tadi kita pakai heading 1 ya. Kita klik kanan, kemudian klik modify. Misalnya ini saya maunya warna hitam, kemudian maunya di bold, fontnya 14, kemudian menggunakan Times New Roman dan di rata tengah. Biasanya kan bab 1 di tengah ya. Kemudian klik OK, nah dia akan otomatis seperti ini. Saya juga mau ubah nih yang bawahnya, saya nggak mau warna biru juga. Bisa juga dimodify. Pilih warna hitam, kemudian menggunakan Times New Roman, ukuran fontnya 12. Sampai yang bawah juga kita ubah. Warna hitam, kemudian Times New Roman. Oke. Nah, ini nggak akan mengubah. Ini kok masih
akan tetap sama tampilannya. Oke. Jadi kalau sudah di setting seperti ini, untuk selanjutnya juga kita nggak perlu ubah-ubah lagi settingannya. Misalnya bab 2, kemudian di bab 2 itu ada misalnya landasan teori. Setelah landasan teori itu misalnya saya mau masukin kajian pustaka. Untuk bab 2 saya mau diseragamkan dengan seperti bab 1. Landasan teorinya juga saya pilih heading 2. Kemudian untuk sub-sub babnya 2.1 saya pakai heading 3. Jadi seragam ya, semuanya di bab 1 sama bab 2 sampai bab 5 juga nanti bisa diseragamkan. Kalau udah seperti ini gimana? Kita klik di daftar isi. Ini kan belum masuk nih, belum masuk secara otomatis, baru yang bab satunya saja. Kita klik update table. Kemudian ini kan ada dua pilihan, ada update page number only, ada update entire table. Kita pilih yang update entire table. Bedanya apa? Kalau update entire table, misalnya ada bab baru yang kita tulis, dia akan menambahkan di daftar isi. Nah, seperti ini, dia akan muncul otomatis seperti ini. Kalau yang atasnya tadi, yang halaman yang update page, misalnya ini saya coba misalnya bab 2 munculnya di halaman kedua. Saya coba enter terus ya buat contoh. Nah, ini kan masih halaman 1 semua nih. Biasanya kan kalau kita nulis skripsi ada yang direvisi, itu kan bisa menambah atau mengurangi halaman. Itu kan ngaruh juga tuh nanti di halamannya, di nomor halaman dan di daftar isi. Itu kita pilihnya yang update page number only. Oke. Nah, jadi dia hanya merubah nomor halamannya saja. Tapi kalau ada bab baru yang ditambahkan, kita pilih update entire table. Gitu. Nah, ini di daftar isi ini kan tampilannya masih settingan dari Microsoft Word-nya ya. Misalnya saya nggak mau di sini tulisannya konten, saya maunya daftar isi. Di sini masih bisa diedit-edit. Kita tinggal ubah aja, kita tulis daftar isi. Kemudian di sini ini kan masih pakainya Calibri. Saya maunya pakai Times New Roman semuanya. Udah tinggal kita blok. Kemudian diubah Times New Roman, terus fontnya misalnya mau diubah jadi 12. Nah, dia masih bisa diedit di dalam daftar isinya. Kemudian misalnya saya nggak mau nih ada jarak-jarak seperti ini, saya maunya di rata kiri semuanya. Ini tinggal diklik saja di sini, di depan nomornya, kita ratain, misalnya maunya disejajarkan seperti ini. Nah, dia akan mengikuti. Kemudian 1.1 juga saya misalnya maunya diratakan di sebelah kiri. Nah, dia akan otomatis seperti ini. Jadi walaupun kita menggunakan daftar isi otomatis, di isian daftar isinya itu masih bisa kita edit-edit. Misalnya di bab 1 nih, saya juga nggak mau pakai halaman. Kalau di format skripsinya Kalbih, itu kan bab 1, bab 2 itu kan tidak menggunakan nomor halamannya. Itu bisa kita hapus. Jadi diklik di belakangnya, kita blok halamannya. Kalau udah hapus, kita hapus titik-titiknya. Nah, dia akan hilang. Kemudian bab 2 juga biar seragam seperti bab 1, saya hapus nomor halamannya. Nah, dia akan seperti ini tampilannya. Kemudian juga misalnya saya mau kasih spasi nih di antar babnya. Nah, itu juga dia masih bisa diedit seperti ini. Jadi tinggal kalian sesuaikan saja daftar isinya sesuai dengan format penulisan yang kalian ikutin. Oke, sampai sini semoga
kalian bisa paham cara membuat daftar isi yang baik dan semoga membantu ya. Sampai ketemu lagi di Kalbis Literasi berikutnya.